Oke, hari ini kita akan pelajari tentang terapan-terapan matriks ya. Contoh-contoh aja, kenapa? Karena terapan matriks sendiri sebenarnya ada banyak banget. Kita di sini cuma beberapa kasus yang diambil dan dicoba diubah ke dalam bentuk matriks, lalu kita coba selesaikan dalam matriks kayak gitu. Ya, kapan sih matriks dipakai? Salah satunya itu kalau misalnya kita punya informasi. Informasi yang kita tulis dalam bentuk tabel. Misal ya, ada pabrik gitu. Pabrik pakaian lah. Dia konveksi, suka jahit kemeja, gamis, seragam dan lain-lain gitu. Nah, pabrik ini kita tahu bahwa pada saat bulan Juli dia bikin 1.200 kemeja, 1.540 gamis, 3.575 seragam di bulan Juli. Bulan Agustus produksi 3 barang itu lagi, tapi dengan jumlah yang berbeda gitu ya. Nah, pabrik itu misal kalian yang punya ya, kalian ngitung kan biasa yang punya pingin tahu kan berapa sih produksinya, berapa sih harga jualnya, berapa sih keuntungan yang didapat dari tiap item kayak gitu. Nah, ini ada informasinya. Kemeja bikinnya 30.000, jual 50.000. Gamis bikinnya 80.000, jual 110 dan seterusnya. Seragam juga kayak gitu. Ada infonya di depan ini ya. Nah, kita bisa simpen informasi ini dalam bentuk matriks. Gimana? Karena ada informasi barang, ada informasi bulan, ya. Terus ada informasi biaya, ada informasi harga jual, sama informasi barang di sini. Nah, kita bisa susun dalam bentuk 2 dimensi. Nah, kalau misalnya kita susun dalam bentuk 2 dimensi, berarti kan bisa kita buat sebuah matriks gitu kan. Satu matriks buat produksi, satu matriks buat harganya ya atau biaya produksinya, satu matriks buat harga jualnya. Ya, informasi itu nanti kita simpan dalam bentuk matriks. Kayak apa matriksnya? Ini matriks produksi, ya. Nah, informasi yang kita punya ini, bulan Juli bikin ini. Bulan Agustus bikin ini. Gitu. Kita bisa susun ya bulan sebagai baris-barisnya ya, terus barang-barangnya sebagai kolom-kolomnya. Kalau balik gimana? Nggak masalah, cuma nanti operasi-operasi yang akan kita lakukan kita harus sesuaikan dulu gitu. Jadi nanti kita transpose. Ya kan? Kalau ditranspose ini kan kebalik. Yang baris-barisnya adalah informasi barang-barang yang dibuat, kemeja, gamis, seragam gitu. Terus kolom-kolomnya adalah bulan Juli, Agustus. Ada bulan lainnya udah September, Oktober, November dan seterusnya. Tuh. Angkanya menunjukkan bahwa pada bulan Juli bikin kemeja berapa, pada bulan Juli bikin gamis berapa gitu dan. Nah, itu informasi eh, matriks produksinya gitu. Kalau untuk biaya sama harga gimana? Sama, kita bisa susun juga dalam bentuk matriks. Cuma matriksnya sekarang matriks 1 dimensi karena informasinya adalah satu aja, biaya aja. Gitu. Kita nggak ada biaya A, biaya B, biaya C gitu. Makanya matriksnya jadi satu doang. Kalau misalnya dirinci, ya bisa jadi nanti matriksnya banyak. Atau kalau misalnya ini kita gabungkan ya, ada matrik biaya, matrik harga, kita gabungkan dalam satu buah matrik ukuran 3x2, itu juga bisa. Ya. Cuma tadi representasinya tetap harus diperjelas. Nah ini kalau kita bikin kepisah, matrik biaya ya dalam ribuan aja biar gampang. Kemeja biaya buatnya 30.000, gamis biaya buatnya 80.000, seragam biaya buatnya 20.000. Gitu. Matrik harga jualnya juga sama. Ya, kemeja jualnya berapa, gamis berapa, seragam berapa, kayak gitu. Ini kita punya 3 matriks sekarang. Terus pertanyaan-pertanyaan tadi gimana ngejawabnya? Gitu. Kita ingin tahu nih,
keuntungan yang didapat berapa, keuntungan per item berapa, harga produksi total berapa, harga jual total berapa, kayak gitu. Maka kita bisa operasikan. Kalau kita mau ngitung keuntungan, ini contoh satu, keuntungan itu bisa dihitung dari harga jual kurangi harga produksi kan. Kalau cuma satu item, oke, kita bisa hitung harga keuntungan dari kemeja berapa sih? Ya harga jual kemeja berapa? 50. Terus harga produksi kemeja biayanya berapa? 30. Keuntungannya ya 50 dikurangi 30, 20. Cuma karena kita punya beberapa item dalam sebuah matriks, makanya kita bisa langsung operasikan matriksnya aja dengan matriks pengurangan matriks. Karena operasi pengurangan matriks, operasi penjumlahan matriks itu dilakukannya elemen wise kan, elemen per elemen. Makanya sama aja yang kita dapatkan. Ya. Matriks harga kita simpan, matriks biaya kita simpan, kita kurangi. Kita hitung selisihnya antara kedua matriks tersebut. Maka kita akan dapat matriks baru. Nah, matriks ini adalah matriks keuntungan. Ya, harusnya 30.000 nih. Ya 110 kurang 80, masa 20 sih? Hehe, salah cetak. Nah, 50 kurang 30, 20, 110 kurang 80, 30, 35 kurang 20, 15, kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau kita mau ngitung keuntungan. Jadi kita punya matriks baru lagi nih, matriks keuntungan. Ya. Hasil dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Kalau kita ingin tahu biaya totalnya gimana? Misalnya, total hasil penjualannya dalam bulan Juli, ya, atau keuntungan di bulan Juli, bulan Agustus, kayak gitu. Maka kita bisa mengalihkan matriksnya. Syarat perkalian matriks apa? Banyaknya baris matriks pertama sama dengan banyaknya kolom matriks kedua kan. Nah, supaya representasinya tetap sama, maka di sini kita samakan bahwa tiap kolom pada baris matriks pertama ya itu kan merepresentasikan barangnya. Nah, berarti yang dicocokkan di matriks keduanya tiap baris pada kolom matriksnya itu adalah hal yang sama. Jadi nanti waktu kita operasikan ya dia sama gitu. Kemeja dipasangin sama kemeja, gamis dipasangin sama gamis, seragam dipasangin sama seragam, kayak gitu. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah kolom-kolomnya tetap sama seperti, baris-barisnya tetap sama seperti baris matriks pertama, kolom-kolomnya sama seperti kolom matriks kedua. Kayak gitu. Ya. Kita hitung aja perkaliannya. Itu perkalian akan jadi perkalian total 1200 kali 30 tambah 1540 kali 80 tambah 3575 kali 20. Dalam ribuan ya. Berarti totalnya 230 700. Ya, kita taruh di baris pertama, kolom pertama kan. Nah, kita taruh di sini. Hasil kali baris pertama, kolom kedua, artinya kita menghitung harga pada bulan Juli. Gitu. Harga pada bulan Juli berapa totalnya? Harga jual ya. 1.200 kali 50 tambah 1.540 kali 110 tambah 3575 kali 35. Taruhnya di baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Yang ini berarti. Ini hasil totalnya. Yang lain juga sama. Nah, habis ini perkaliannya kita operasikan semua, maka kita akan dapat matriks ukuran 2 kali 3. Ya, karena di sini 2 kali 3 kali 3 kali 3 kan. Makanya jadi 2 kali 3. Masa aku ini lagi, aku ingatkan lagi. Nah, ini 2 kali 3 ya.
Terus kita kalikan dengan 3 kali 3. Ya. Ini representasinya kan yang pertama ini itu adalah bulan kan? Bulan. Ya. Representasi yang kedua adalah jenis barangnya. Nah, matriks keduanya ini adalah barang. Yang ini adalah harga produksi, ya, biaya, harga jual, sama keuntungan. Aku singkat laba aja. Aku jadiin laba aja ya biar singkat. Nah ini. Maka syaratnya tetap sama. Ya. Kolom matriks pertama ya harus sama dengan baris matriks kedua. Barang sama barang. Nanti hasilnya adalah baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Nanti kita akan dapat hasil matriks ukuran 2 kali 3. Yang isinya adalah ini merepresentasikan bulan, tiap barisnya, tiap kolomnya merepresentasikan biaya, harga, dan labanya, total. Karena kan kita kalikan kan matriksnya. Kayak gitu. Ini matriks hasilnya. Gitu. Nah, itu contoh pertama.